Halo, assalamualaikum Bapak Agung, apa kabarnya? Waalaikumsalam. Baik Iya, Bu, alhamdulillah baik Bu. Ibu gimana kabarnya Bu? alhamdulillah sehat. Senang sekali ini saya bisa ngobrol bareng sama Pak Agung. Saya ini mau tahu kira-kira apa ini tujuan pembicaraan kita ini Pak Agung? Baik Bu, saya ingin bercerita sedikit Bu. Ada suatu rencana saya itu, makanya saya ingin bertemu dengan Ibu. Saya ingin menyampaikan sedikit rencana saya untuk kedepannya dalam pembelajaran di sekolah saya. Nah nanti pembelajaran yang ada yang sesuatu yang saya rencanakan yaitu saya merencanakan pembelajaran berdiferensiasi karena di sekolah saya itu sama sekali belum ada yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin tidak, tapi mungkin tidak di semua kelas, bahkan tidak di semua mata pelajaran. Iya. Nah, begitu ya Pak Agung ya. Jadi ini ada terobosan baru ini kira-kira begitu ya Pak Agung ya. Iya. Luar biasa keren ini pemikiran Pak Agung. Nah, kira-kira ini Pak Agung, ini bagaimana ini strateginya ini dalam menjalankan pembelajaran yang diferensiasi? Bisa Pak Agung? Baik Bu, kalau strategi saya sih untuk mempersiapkan pembelajaran diferensiasi ini tentu karena sudah banyak belajar ya di modul 2.2 ya kalau tidak salah ya 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Saya nanti akan melakukan di awal pembelajaran itu melakukan asesmen, apalagi di kelas yang saya ampu itu saya ada 10 kelas, jadi mungkin ya sedikit memberikan energi yang lebih kepada sekolah, memberikan sedikit kekuatan karena namanya baru melangkahkan sesuatu terobosan itu pasti efeknya adalah capek ya kan, tapi saya pengen gitu pembelajaran diferensiasi itu ada di sekolah karena saya pengen murid-murid itu belajar sesuai dengan kebutuhan. Jadi nanti langkah yang saya buat adalah saya membuat satu asesmen di awal bukan secara per kelas, bahkan mungkin secara per satu tingkatan. Saya kan mengajar di kelas 1 dan kelas 3. Mungkin nanti di kelas 1 itu ada 5 kelas, langsung saya buat satu asesmen di luar kelas awal pembelajaran. Gitu. Iya, luar biasa. Nah, ini ada pakai asesmen ini ya Pak ya. Lalu sudahkah Bapak menggambarkan tingkat keberhasilan presentasinya ini? Sudah Bapak gambarkan ini kira-kira gimana ini? Kalau tingkat presentasi keberhasilannya saya tidak bisa berekspektasi jauh Bu ya, karena di sekolah saya juga belum mengadakan kurikulum merdeka, namun saya yang mau bergerak duluan, maju duluan untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka itu. Jadi kalau membahas tentang sejauh mana ukuran keberhasilan presentasinya mungkin saya tidak mau jauh-jauh, mungkin sekedar 70% Bu. Langkah awal asesmen ini berhasil gitu. Iya, 70% ya Pak, itu satu persentase yang Bapak prediksikan ini. Nah, kira-kira kekuatan apa ini yang mendorong Bapak sehingga Bapak mempunyai ekspektasi yang sangat luar biasa ini, sehingga Bapak bisa berani melakukan hal ini. Nah, bagaimana ini? Kekuatan yang saya punya untuk mendasari kenapa saya melakukan pembelajaran diferensiasi ini adalah ketika sudah banyaknya belajar modul yang ada di guru penggerak, bahwasanya setiap murid itu kebutuhan belajarnya berbeda-beda. Kemudian pembelajaran di kurikulum merdeka juga yang diharapkan adalah berpusat kepada siswa. Jadi saya tidak mau semakin bertahun saya mengajar, saya yang semakin pintar, tapi saya mau selama 3 tahun siswa itu belajar dari kelas 1 sampai kelas 3, mereka lah yang memahami pembelajaran saya. Jadi jangan saya terus yang menjadi pusatnya, tapi siswa yang menjadi pusat. Begitu. Iya, pembelajaran yang berpihak pada murid. Ya, ya begitu ya Pak Agung. Nah, itu tadi. Nah, kira-kira kalau
adalah ini hambatan ini. Apa ini yang akan Bapak lakukan? Strategi apa lagi ini yang akan Bapak lakukan untuk mencapai keberhasilan ini? Silakan Bapak. Baik Bu, kalau hambatan tentunya pasti ada Bu, pastinya ada, mungkin dukungan dan sarana prasarana itu pasti menurut saya ya, prediksi saya itu menjadi satu hambatan, tapi tidak menurunkan semangat saya untuk melakukan pembelajaran diferensiasi ini, karena saya masih punya rekan sejawat, masih punya motivasi diri untuk terus berkarya. Nah, saya akan meminta bantuan kepada teman rekan sejawat saya untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada di depan untuk tetap melanjutkan pembelajaran berdiferensiasi ini. Ya, benar sekali, luar biasa. Nah, semakin lama ini semakin menarik ini pembicaraan kita ya Pak Agung ya. Nah, ini kunci utama Pak Agung ini dititik beratkan di mana ini pada pembelajaran ini? Kunci utamanya itu Bapak terapkan di mana? Kalau kunci utamanya untuk pembelajaran diferensiasi ini adalah adanya dorongan dari diri sendiri. Jadi kalau diri sendiri udah memang pengen suatu perubahan, maka apapun yang terjadi pasti akan dilakukan, pasti akan berusaha untuk mensukseskan apapun itu rencananya. Seperti rencana saya adalah bisa menerapkan pembelajaran diferensiasi. Nah, ada pada diri saya sendiri, karena diri saya sendiri harus kuat untuk menghadapi apapun tantangan yang kita. Iya. Nah, lalu adakah orang-orang tertentu yang Bapak Agung libatkan di sini supaya Bapak mencapai tujuan Bapak? Silakan Pak. Jelas. Kalau secara dalam sekolah ya, orang-orang yang terlibat dalam rencana saya ini adalah rekan guru, kelompok-kelompok kecil yang disertai dengan teman-teman saya, dan juga secara online atau secara pembahasan seperti kita ini adalah rekan-rekan CGP saya yang saya kenal, kemudian adanya diskusi juga dengan rekan-rekan sesama guru penjelas yang bisa dilakukan secara online, karena banyak juga guru yang sudah melewati tahap-tahap belajar. Lalu bagaimana ini Bapak strateginya untuk bisa memikat hati kawan-kawan ini supaya mau gitu? Monggo Pak Agung. Baik Bu, yang pastinya saya diskusi dulu dengan teman yang sudah teman sesama penjas Bu ya, yang sudah melaksanakan pembelajaran diferensiasi dan meminta hasilnya, apa hasilnya dari pembelajaran diferensiasi. Nah, ketika nanti saya mengeksperimenkannya ke dalam kelas, nah saya akan menunjukkan kepada teman-teman yang lain di sekolah, menunjukkan kepada warga sekolah bahwasanya pembelajaran diferensiasi memang berhasil untuk sekolah kita, karena pembelajaran ini pembelajaran yang dibutuhkan oleh murid karena berpusat kepada murid, dan pembelajaran ini disesuaikan dengan kebutuhan. Ya, luar biasa ya Pak Agung ya. Nah, ini bagaimana ini Bapak mengutarakan hal ini kepada atasan? Bagaimana ini strateginya? Baik Bu, kalau mengutarakan kepada kepala sekolah, jelas saya akan melakukan diskusi kepada kepala sekolah tentang apa itu pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran apa saja yang sudah saya dapatkan selama menjadi guru penggerak, dan nanti hasilnya bagaimana pembelajaran diferensiasi ini akan berhasil di sekolah begitu. Nah, ini kita berbicara tentang waktu. Nah, kira-kira kapan ini Bapak startnya ini? Silakan. Kalau bicara kapan memulai ini rencananya, saya akan mulai di awal pembelajaran, karena juga ini mendapatkan kesempatan nih, saya juga sebagai baru nih menjadi wali kelas 10 otomatis kan murid yang baru datang nih, itu kan menjadi murid yang sudah menuju dewasa, sehingga akan saya mulai di awal pembelajaran ini, begitu Bu, kira-kira. Iya, luar biasa ya Pak. Nah, kekuatan apa ini yang paling mendasari Bapak
sehingga Bapak yakin sekali ini pembelajaran ini berhasil. Bagaimana, kekuatan apa ini? Silakan Pak Agung. Kalau kekuatan, saya percaya ini berhasil karena dalam pembelajaran di guru penggerak, di modul-modul yang sudah saya pelajari, mengapa pembelajaran diferensiasi ini menjadi materi di setiap seminar, di setiap pelatihan ataupun seminar, pastinya ini mempunyai alasan. Nah, ternyata pembelajaran diferensiasi adalah pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Jadi sesuai dengan pendapat Ki Hajar Dewantara, kita harus memberikan pelajaran kepada murid sesuai dengan kebutuhannya, menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kodrat. Iya, sesuai kebutuhan murid ini ya Pak ya, luar biasa. Nah ini di ujung pembicaraan kita ini kira-kira sudah Bapak bicarakan semuanya, ini bagaimana ini perasaannya ini? Perasaan saya sangat senang Bu, karena ini yang saya butuhkan sebenarnya Bu ketika menghadapi suatu rencana, suatu masalah. Kenapa? Kadang-kadang saya itu modelnya ketika saya mengutarakan rencana ataupun permasalahan, kadang saya juga mendapatkan sepintas solusi, tapi kalau saya sendiri yang memikirkan perencanaannya, nah nanti ujung-ujungnya saya tidak mempunyai solusi. Nah, namun tapi adanya pemantik-pemantik dari Ibu Novi, jadi saya terpikirkan, oh ini ya kekuatan saya, oh ini solusi dari rencana saya, ini hambatan-hambatan yang akan saya jalani. Nah, jadinya lebih plong Bu, jadi lebih enak, jadi oke, jadi makin siap nih untuk melakukan pembelajaran diferensiasi. Ya, selamat ya Pak Agung ya, selamat beraktivitas. Jadi saya tunggu ini hasilnya, nanti kita bisa ngobrol lagi ya di lain waktu ya Pak Agung ya. Okay, saya rasa pembicaraan kita sampai di sini. Terima kasih Bapak Agung sudah menyiapkan waktunya, memberi kesempatan waktunya, meluangkan waktunya untuk kita ngobrol bersama. Jadi saya akhiri, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum. Selamat berjumpa lagi ya Pak Agung ya. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Ya. Baik, refleksi diri latihan coaching pada sesi hari ini. Nama saya Agung Muhammad Luan Tobing. Refleksi dirinya mulai dari pertanyaan pertama adalah apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan ini. Yang sudah baik selama percakapan ini adalah saya memahami permasalahan yang sedang dihadapi dan permasalahannya sangat luas karena kepedulian dengan keberlangsungan kebaikan sekolah dan Ibu Novi juga sangat baik utarakan solusi atas masalahnya dan mempunyai gagasan yang sangat penting. Kemudian apa yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan? Yang masih perlu diperbaiki, ditingkatkan dalam percakapan ini adalah kata-kata yang membuat nyaman kunci saya, yang bisa membuat kunci memahami maksud dari saya. Kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Sebelum melakukan coaching, saya mencoba menghadirkan diri saya dengan terbuka, dengan memberikan salam yang hangat dan menunjukkan ketersediaan saya dalam mendengarkan Ibu Novi. Dan saat melakukan coaching, saya terus berusaha untuk mendengarkan mitra saya dengan penuh rasa, dengan mendengarkan semua permasalahan dan solusi, kemudian memberikan sinyal positif dengan berkata iya, benar. Dan kemudian saya ajukan pertanyaan yang sedikit mendalam terkait faktor yang menjadi masalah dan kawan. Kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Saya akan terus berlatih dan belajar lebih banyak lagi untuk menjadi coach yang diharapkan dan memberikan efek positif bagi semua mitra saya. Saya juga akan meningkatkan kompetensi saya dalam memahami dan menerapkan percakapan dengan alutilitas. Kemudian apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Saya merasa lega, sangat senang dan termotivasi
karena saya sudah menjelaskan semua rencana aksi saya kepada coach dan saya mampu mendengarkan dengan baik masalah yang akan saya hadapi, harapan keberhasilan rencana saya, siapa dan kapan rencana ini mulai dilaksanakan. Dan dalam pembicaraan ini menjadi menarik bagi saya sehingga terpancing semangat saya untuk segera melakukan rencana yang sudah saya rencanakan. Baik.